Shalom, selamat semangat pagi, saudara kasih dalam Tuhan. Sejenak kita berdoa untuk mendengarkan beberapa renungan seputar Natal. Bapa, mohon belas kasih Tuhan untuk kami boleh memberikan pengertian, pengajaran, dan juga pemahaman secara objektif di dalam kehidupan kami memahami tentang seputar Natal. Setiap hal yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kiranya pengertian ini datang hadir dari pimpinan Tuhan. Beri kami kerendahan hati, pencerahan untuk boleh memahaminya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Perenungan pada hari ini adalah apakah pada tanggal 25 Desember atau malam 25 di tanggal 24 malam harus diadakan ibadah di gereja. Demikian seringkali menjadi banyak perdebatan. Namun sebenarnya tidak ada perintah eksplisit dalam Alkitab yang mewajibkan ibadah di gereja harus tepat pada tanggal 25 Desember atau di malam 25 di tanggal 24 malam. Tanggal 25 Desember adalah tanggal yang disepakati oleh gereja pada abad keempat untuk memperingati kelahiran Yesus, bukan tanggal yang secara pasti disebutkan dalam kitab suci. Lalu apakah umat Kristen wajib ibadah di tanggal 25 Desember? Kewajiban untuk beribadah pada hari Natal bervariasi, yaitu tergantung pada denominasi gereja masing-masing. Ada saudara kita yang gereja Katolik tentu telah ditetapkan sebagai hari raya Natal di tanggal 24 malam dan 25 Desember dimulai dari malam Natal 24 sebagai raya wajib, kecuali jika ada alasan mendesak. Jadi kalau ada hal yang darurat mendesak mungkin bisa dirubah, namun jarang terjadi ya. Tapi ditentukan peraturannya adalah kecuali jika ada alasan mendesak, demikian. Sementara gereja Protestan umumnya memandang ibadah komunal sebagai hal penting. Namun kewajiban menghadiri ibadah pada tanggal tertentu bisa berbeda-beda. Beberapa gereja mungkin membatalkan atau meniadakan ibadah tanggal 25 Desember dan menyarankan jemaat merayakan bersama keluarga. Ya, sementara mungkin yang lain tetap mewajibkannya, dan itu tidak menjadi hal yang harus diperdebatkan. Sebab bisa jadi karena memang berhalangan di tanggal tersebut, mungkin karena tugas kerja, mungkin karena memang keadaan yang tidak memungkinkan, mungkin karena sakit penyakit, dan mungkin karena hal lain. Sehingga di tanggal tersebut bisa jadi memang tidak ada satu keluarga yang tidak bisa menghadiri ibadah atau tidak bisa melaksanakan ibadah di tanggal tersebut, sehingga bisalah dialihkan menjadi ibadah atau merayakan Natal dalam keluarga. Karena sebenarnya lebih kepada makna spiritualitasnya, perspektif spiritualitas, bukan sekedar seremonialnya, bukan sekedar ritualitasnya atau ritualnya saja, tapi makna perspektif spiritualitas jauh lebih penting, di mana sebagai spiritualitas, dan bukan hanya spiritualitas tapi makna sosialnya. Sosialitasnya harus penting di dalam beragama sebagai seorang Kristiani. Lalu diperbolehkankah perayaan Natal di tanggal lain selain tanggal 25? Tentu diperbolehkan. Perayaan Natal adalah bentuk simbolis atau satu bentuk perayaan untuk mengenang kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Lalu Alkitab juga tidak pernah memberikan satu perintah yang mutlak. Untuk gereja tentu diberikan kewenangan untuk memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan jadwal ibadah atau perayaan di tanggal lain, asalkan maknanya tetap pada peringatan kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, dan tanpa harus diperdebatkan dan tidak berujung. Ayat Alkitab sebagai pendukung ya tentu sekali lagi tidak memberikan perintah secara spesifik mengenai tanggal atau tata cara perayaan Natal. Sebaliknya fokusnya adalah pada makna kelahiran Yesus dan pentingnya
mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi manusia. Demikian ayat-ayatnya dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ayat ini menggambarkan sukacita besar atas kelahiran juru selamat hari ini. Jadi setiap hari harusnya kita maknai sebagai bentuk sukacita karena Kristus telah hadir 2000 tahun yang lalu. Matius 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, "Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ayat ini menjelaskan tujuan kelahiran Yesus. Ya, tujuannya. 1 Korintus 11 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Ayat-ayat ini merujuk pada kebiasaan umat Kristen mula-mula berkumpul untuk beribadah secara teratur, biasanya pada hari Minggu, yang menunjukkan pentingnya persekutuan umat beriman, bukan penetapan hari raya tertentu secara kaku ya. Karena lebih di hari Minggu adalah mengenang hari ketiga, yaitu kebangkitan setelah kematian di Jumat Agung. Itu jauh lebih ditekankan di dalam gereja mula-mula. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat 5-6 ya, yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting dari hari yang lain, tapi yang lain menganggap semua hari sama pentingnya. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri, siapa yang menghormati hari Tuhan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa yang tidak menghormati hari Tuhan, ia tidak melakukannya untuk Tuhan. Ayat ini menunjukkan adanya kebebasan dalam memandang hari-hari tertentu dalam iman Kristen secara personal. Nah, untuk secara komunal tentu disepakati bersama berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati di gereja masing-masing. Jadi setiap orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, saudaraku, tidak harus banyak memperguncingkan atau mempermasalahkan perbedaan yang ada. Mari disepakati di masing-masing gereja lokal dan tidak harus diperbandingkan. Tentu perlu dievaluasi mana baiknya dan mana yang disepakati, dilakukanlah yang terbaik dengan bertanggung jawab. Unsur spiritualitas, unsur sosialitas, unsur juga seremonial dan juga ritual-ritual, semuanya penting, namun jangan mengutamakan hanya satu sisi saja. Intinya perayaan Natal adalah wujud syukur dan penghayatan iman atas inkarnasi Yesus atau Allah yang menjelma menjadi manusia, lahir dalam diri Sang Kristus. Setiap gereja atau individu dapat merayakannya sesuai keyakinan dan kebijakan lokal, karena tidak ada aturan tanggal yang mengikat secara alkitabiah. Demikian teman-teman sekalian. Namun mungkin jika memang pas kebetulan di gereja saudara tidak diadakan di tanggal pas bertepatan tanggal 25 atau malam 25 di tanggal 24 malam itu, saudara boleh atau diizinkan tentunya untuk boleh, banyak gereja yang menyelenggarakan di tanggal tersebut, boleh tinggal pergi ibadah di gereja yang memang menyelenggarakannya, tidak harus lalu memperributkan, mempermasalahkan. Mungkin pas kebetulan gereja saudara sekarang ini sedang tidak mengadakan peribadatan di tanggal tersebut, sebab mungkin telah disepakati bahwa memang di tanggal tersebut diadakan untuk hal yang lain, atau mungkin mengadakan Natal, merayakan Natal di keluarga masing-masing. Terlebih ketika mungkin di salah satu keluarga saudara, mungkin ayah atau ibu atau sanak saudara sedang tidak dapat melakukan di hari tanggal 25 tersebut. Demikian, jadikan setiap momen kesempatan untuk boleh memuliakan Tuhan. Jadikan setiap hari saudara adalah hari yang untuk Tuhan, harinya Tuhan. Tuhan berkati, Shalom, God bless you.